Seorang suami atau kepala keluarga di kalangan suku Bunak mempunyai tanggung jawab untuk memperhatikan anak-anak dari saudara-saudarinya. Dia menjadi bapa atau nai atau paman yang mempunyai kewajiban memberikan jaminan untuk pendidikan para keponakannya. Dalam pembahasan kali ini, saya akan mendedikasikan video ini kepada anak mantu atau calon menantu orang Belu dalam tradisi adat orang Bunak atau suku Bunak di Belu, Nusa Tenggara Timur. Anak mantu laki-laki dari suku Bunak maupun di luar suku Bunak yang kawin dengan perempuan dari suku Bunak bisa dikatakan termasuk bernasib malang seumur hidup. Karena waktu hidup sebagai seorang suami, laki-laki berada di bawah kuasa perempuan. Jika seandainya istri meninggal, akan kembali ke suku rumahnya sendiri dan di sana menjadi orang asing karena para keponakannya belum tentu akan akrab dengan dirinya. Pengalaman pria suku Bunak dan suku yang lain pada umumnya sama. Adat perkawinan orang Bunak pada umumnya disebut tonterel, yaitu laki-laki datang dan tinggal di suku rumah istri. Di kalangan anggota suku rumah istri ini, laki-laki disapa oleh saudara atau saudari dari istri dengan sapaan kela dalam bahasa Indonesia yang artinya ipar, dan orang tua si istri menyapa anak mantu ini dengan sapaan manepo yang artinya laki-laki baru. Dia datang dan tinggal sebagai orang baru yang statusnya hanya sebagai penumpang karena tidak ada hak atas tanah garapan dan tidak ada hak pula atas anak-anak kandungnya. Kalau ada pertemuan keluarga dari pihak istri, si manepo ini hanya menjadi pendengar dan penonton. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa manepo itu di rumah istri hanya berfungsi sebagai tasu hotol gomo dalam bahasa Indonesia, yang artinya penjaga kuali yang bertugas untuk masak daging bagi anggota suku rumah yang sedang berkumpul. Dan jika suatu saat si istri meninggal dunia, laki-laki akan kembali ke suku rumahnya sendiri tanpa membawa apa-apa. Dia berangkat dengan pakaian di badan, maksudnya tidak lagi menjadi penggarap kebun milik suku istri, dan anak-anak kandung pun akan ditinggalkannya. Kebiasaan ini menyebabkan banyak laki-laki dari suku Bunak mengambil jalan pintas untuk mencari pasangan hidup untuk dijadikan istri dari luar sukunya sendiri. Di pihak lain, laki-laki yang mendapat status sebagai kela atau manepo yang selama perkawinan berlangsung, statusnya lebih rendah dari anggota suku rumah si istri, tetapi mempunyai status sebagai tuan rumah di suku rumahnya sendiri. Kalau ada pertemuan keluarga di suku rumahnya, laki-laki ini menjadi tuan rumah, dan ada pula yang menjadi ketua suku atau Dew Gomo Matas, dan memperlakukan suami-suami dari para saudarinya dengan cara yang sama sebagaimana dia diperlakukan di suku rumah istrinya. Seorang suami atau kepala keluarga di kalangan suku Bunak mempunyai tanggung jawab untuk memperhatikan anak-anak dari saudara-saudarinya. Dia menjadi bapa atau nai atau paman yang mempunyai kewajiban memberikan jaminan untuk pendidikan para keponakannya. Sedangkan anak kandungnya sendiri menjadi tanggungan bapa atau nai atau paman mereka. Seorang suami atau kepala keluarga yang membesarkan anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab sambil menanggung pula beban pendidikan para keponakannya. Kalau si bapak ini membesarkan dan memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya sambil melupakan para keponakannya, maka laki-laki ini dianggap tidak bertanggung jawab karena anak-anak kandungnya itu bukan warga sukunya, sehingga membesarkan dan mendidik anak kandung sama artinya membuat baik suku orang lain dan membiarkan sukunya sendiri terlantar. Kenyataan ini masih berlangsung sampai sekarang dengan alasan suku itu adalah warisan leluhur, sedangkan istri dan anak-anak itu hasil usaha sendiri dalam mencari jodoh. Leluhur menuntut dari setiap laki-laki dalam suku Bunak untuk menjaga nama baik dari suku sebagai warisan leluhur. Laki-laki yang dianggap berhasil dan bertanggung jawab
adalah laki-laki yang dalam status manepo atau kela di suku rumah istrinya tetap membesarkan anak-anak saudarinya atau anak-anak dari para keponakan putrinya yang adalah anggota suku sendiri. Setiap laki-laki suku Bunak dalam tradisi asli tidak terlalu mengharapkan para kela atau ipar untuk bertanggung jawab penuh bagi anak-anak mereka, karena seorang pria suku Bunak yakin bahwa para iparnya itu mempunyai tanggung jawab untuk keponakan-keponakan mereka. Mata rantai tanggung jawab yang berat sebelah ini belum bisa diputuskan sampai sekarang, biarpun ada intervensi dari pihak pemimpin gereja Katolik dan pemerintah. Masyarakat suku Bunak masih merasa aman dengan sistem ini. Hanya ada kata pengecualian bagi pria suku Bunak yang sudah berpendidikan. Mereka mulai merubah sistem ini dengan cara bertanggung jawab penuh untuk membesarkan dan mendidik anak-anak kandungnya sambil tidak melupakan kewajiban untuk membantu para keponakan di suku rumah sendiri. Dalam kaitan dengan sistem perkawinan yang melahirkan istilah manepo ini, seorang istri atau ibu rumah tangga suku Bunak mempunyai kedudukan yang tinggi. Mungkin ini saja pembahasan saya dalam video kali ini. Sampai di sini kisah dari saya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.